Catatan Mazmur 19 ayat 1-14. Langit menceritakan kemuliaan Allah. Nas Mazmur 19 ayat 2. Pandangan Yahudi Kristen ialah bahwa alam fisik ini memberitakan kemuliaan Allah dan kuasanya yang mencipta. Bandingkan Mazmur 148 ayat 3-5, bandingkan Roma 1 ayat 18-20. Sebaliknya, banyak orang tidak percaya menganggap bahwa ciptaan itu sendiri menjadi suatu wujud ilahi. Lihat Ulangan 4 ayat 19, 2 Raja-Raja 23 ayat 5. Dengan kekuatan yang menguasai nasib manusia. Lihat Yesaya 47 ayat 13. Yang lain percaya bahwa alam ini terjadi secara kebetulan. Orang percaya sejati menolak semua pandangan tersebut, menerima penyataan Alkitabiah mengenai semesta alam, sehingga terdorong untuk memuji penciptanya. Mazmur 89 ayat 6-9. Taurat Tuhan itu sempurna. Nas Mazmur 19 ayat 8-12. Ayat-ayat ini berbicara tentang sifat, keuntungan, dan nilai dari hukum dan firman Allah. Kelima segi itu adalah 1. Taurat. Istilah umum bagi penyataan kehendak Allah yang mengerahkan orang dalam hubungan yang benar dengan dirinya. Ayat Mazmur 19 ayat 8. 2. Peraturan. Firman Allah yang benar memberikan kesaksian tentang sifat dan kehendaknya. Bandingkan 1 Yohanes 5 ayat 9. Yang dapat menjadikan kita bijaksana jika kita mempelajarinya. Ayat Mazmur 19 ayat 8. 3. Titah. Peraturan-peraturan tertentu mengenai hidup benar yang merupakan sukacita orang saleh. Ayat Mazmur 19 ayat 9. 4. Perintah. Sumber yang absah dari terang yang menuntun orang percaya yang mencari jalannya. Ayat Mazmur 19 ayat 9, bandingkan Kisah 26 ayat 18. Tanggapan yang tepat kepada perintah Allah ialah takut akan Tuhan, yang mendatangkan kebebasan dari kehidupan yang berdosa. Ayat Mazmur 19 ayat 10. 5. Hukum. Hukum-hukum yang mengatur kehidupan sosial yang mendatangkan keadilan dan kebenaran. Ayat Mazmur 19 ayat 10. Bebaskanlah aku dari apa yang tidak kusadari. Nas Mazmur 19 ayat 13. Orang yang sungguh percaya berusaha keras untuk melayani dan mengasihi Allah dengan segenap hati. Ulangan 6 ayat 5. Akan tetapi, karena di dalam hidup ini mereka masih belum sempurna, mereka mungkin gagal melaksanakan kehendak Bapa tanpa mengetahuinya, sehingga memerlukan pengampunan Allah untuk kesalahan dan pelanggaran yang tidak disadarinya. Bandingkan Imamat 5 ayat 2-4. Pada pihak lain, dosa-dosa yang disengaja atau yang dilakukan karena kesombongan merupakan pelanggaran besar. Ayat Mazmur 19 ayat 14. Ini mencakup menghina Allah dan firman-Nya serta kehilangan tempat dalam kerajaannya.
Bandingkan Bilangan 15 ayat 30-31, Galatia 5 ayat 19-21. Berkenan akan ucapan mulutku dan renungan hatiku. Nas Mazmur 19 ayat 15. Tanggapan yang patut terhadap karya keselamatan di dalam kehidupan kita ialah doa yang tak putus-putus bahwa Allah akan memelihara hati, ucapan, dan kehidupan kita, bebas dari dosa dan berkenan kepadanya. Baik renungan hati dan pikiran kita harus berkenan kepada Allah. Bacaan Mazmur 19 ayat 1-14. Kemuliaan Tuhan dalam pekerjaan tangannya dan dalam Tauratnya. Untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud. Langit menceritakan kemuliaan Allah dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Hari meneruskan berita itu kepada hari, dan malam menyampaikan pengetahuan itu kepada malam. Tidak ada berita dan tidak ada kata, suara mereka tidak terdengar. Tetapi gema mereka terpencar ke seluruh dunia, dan perkataan mereka sampai ke ujung bumi. Ia memasang kemah di langit untuk matahari, yang keluar bagaikan pengantin laki-laki yang keluar dari kamarnya, girang bagaikan pahlawan yang hendak melakukan perjalanannya. Dari ujung langit ia terbit, dan ia beredar sampai ke ujung yang lain. Tidak ada yang terlindung dari panas sinarnya. Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa. Peraturan Tuhan itu teguh, memberikan hikmat kepada orang yang tak berpengalaman. Titah Tuhan itu tepat, menyukakan hati. Perintah Tuhan itu murni, membuat mata bercahaya. Takut akan Tuhan itu suci, tetap ada untuk selamanya. Hukum-hukum Tuhan itu benar, adil semuanya. Lebih indah daripada emas, bahkan daripada banyak emas tua, dan lebih manis daripada madu, bahkan daripada madu tetesan dari sarang lebah. Lagi pula, hamba-Mu diperingatkan oleh semuanya itu, dan orang yang berpegang padanya mendapat upah yang besar. Siapakah yang dapat mengetahui kesesatan? Bebaskanlah aku dari apa yang tidak aku sadari. Lindungilah hamba-Mu juga terhadap orang yang kurang ajar. Janganlah mereka menguasai aku, maka aku menjadi tak bercela dan bebas dari pelanggaran besar. Mudah-mudahan Engkau berkenan akan ucapan mulutku dan renungan hatiku, ya Tuhan, gunung batuku dan penebusku.